Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Jaringan Komputer Universitas Negeri Medan akan mengerjakan tugas yang diberikan dosen tentang cara menggunakan VLAN dan cara menggunakan trunk, yaitu metode untuk menghubungkan VLAN. Jadi tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai, nama saya Trisaptor Mezai, lalu ada Najwatul Korea dan Fadila Baru Tagalong. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Najwatul Korea. Untuk langkah pertama adalah kita harus lihat terlebih dahulu soal yang diberikan. Di sini dikatakan untuk menggunakan switch, router, dan komputer, yang dimana buatlah dua VLAN, yakni VLAN 10 dan VLAN 20 dengan nama bebas. VLAN 10 dari port 1 sampai 12 dengan IP address 192.168.20.0/24. VLAN 20 dari port 13 sampai 24 dengan IP address 172.16.10.0/24. Setiap VLAN diwakili dua komputer, berarti total ada 4 komputer. Selanjutnya yaitu uji coba ping kedua VLAN tidak running karena beda VLAN. Dengan teknik trunk, hubungkan kedua VLAN 10 dan 20 sehingga dapat saling di-ping. Di sini kita diminta untuk menguji jika kedua VLAN yang ada di sebuah switch sudah benar-benar terpisah dan membuat sebuah sub yang baru. Jika uji ping tidak running, maka benar VLAN memang sudah menjadi dua dan terpisah. Lalu untuk yang kedua, kita diminta untuk menghubungkan kedua VLAN tersebut agar bisa di-ping. Secara teknis, switch yang biasa yang ada di layar 2 tidak bisa secara langsung menghubungkan kedua VLAN yang ada di satu switch tersebut. Dibutuhkanlah sebuah routing atau bridging. Di sini kita pakai routing karena soal meminta menggunakan router. Walaupun begitu, kita juga harus membutuhkan yang namanya trunking. Trunking atau tagging adalah teknik untuk memberikan sebuah tag atau tanda, yaitu VLAN ID mereka sendiri, yang kita beri contoh VLAN ID 10 sebagai tanda jika sebuah paket ini berasal dari interface VLAN 10. Kapan trunking ini dipakai? Yaitu ketika ada beberapa switch yang terhubung dan mempunyai VLAN yang sama. Ataupun jika pada konteks ini, kita ingin menghubungkan kedua VLAN yang berbeda agar saling bisa di-ping. Maka dari itu, kita memerlukan trunking. Yang pertama, yang perlu disiapkan yakni satu router, satu switch, dan 4 komputer. Lalu kita harus menghubungkannya secara manual agar bisa dipilih port dan komputernya sesuai soal. Untuk komputer 1 dan komputer 2 akan berada di bawah VLAN 10, di mana letaknya itu ada di port 1 sampai 12 dengan IP 192.168.20.0/24. Kita hubungkan saja ke port 1 dan port 2. Untuk komputer 3 dan komputer 4 akan berada di bawah VLAN 20, di mana letaknya itu ada di port 13 sampai 24 dengan IP 172.16.10.0/24. Kita hubungkan saja ke port 13 dan port 14. Lalu dari switch ke router kita pakai port gig 0/1 saja karena seluruh port FA sudah terpakai dengan VLAN-nya. Kita hubungkan dengan port gig 0/0 yang ada di router. Topologinya seharusnya akan seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Audi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutannya. Jika sudah langkah pertama yaitu memasukkan IP ke komputer sesuai soalnya, kita akhiri dengan angka 2 dan 3 saja di kedua IP. Karena yang diakhiri angka 1 akan dimasukkan sebagai gateway di router untuk menghubungkan kedua plane. Dengan begitu, di komputernya masukkan gateway-nya yang diakhiri dengan angka 1.
Lalu jika sudah, kita akan langsung membuat VLAN-nya. Kita pakai config untuk membuat VLAN-nya, lalu memasukkan clay untuk mengassign port-portnya seperti di soal. Di VLAN number, masukkan 10 dan namanya bebas kita buat saja ilkom. Lalu klik add, lalu tambahkan lagi VLAN 20 dan kita akan beri nama matematika. Kalau sudah seperti ini, berarti kedua VLAN sudah dibuat dan tinggal di-assign port-port di switch-nya sesuai soal. Caranya kita pergi ke clay. Jika belum di-enable, clay-nya enable kan sampai masuk ke konflik. Lalu klik perintah interface range FA 0/1 sampai 12. Jika sudah, masukkan ke config if range. Ketika perintah switch port mode access, lalu perintah switch port access VLAN 10, lalu accept. Perintah ini akan mengakses port 1 sampai port 12 menjadi port VLAN 10 ilkom. Lakukan hal yang sama, tetapi kali ini masukkan interface range FA 0/13 sampai 24 dan switch port access VLAN 20. Ini akan mengakses port 13 sampai 24 menjadi port VLAN 20 matematika. Sampai sini seharusnya switch ini sudah menjadi 2 sub switch. Baru yang pertama VLAN 10 dan VLAN 20. Dan walaupun jika keempat visi ini punya IP yang sama, mereka tidak akan bisa ping satu sama lain karena sudah terhitung berada di jaringan yang berbeda. Di sini diperlukan yang namanya trunking. Bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Jai. Nah, untuk menghubungkan kedua VLAN ini agar dia bisa saling terhubung, kita yang perlu namanya trunking dan routing dengan router. Tadi sudah dijelaskan apa itu trunking, dan kita itu perlu routing juga biar VLAN yang 10 ini dan yang VLAN 20 ini bisa saling ngeping satu sama lain. Caranya itu yang pertama kita pergi ke switch dulu, lalu di CLI lalu di CLI kita tulis komen interface gigabit Ethernet 0/1 sesuai yang terhubung ke router 0/1. Lalu kita enter. Kita sudah masuk ke config if. Kita ketik switch port mode terang. Lalu kita enter. Untuk mengubah port yang ini menjadi port terang, lalu switch port terang native VLAN 999 agar membuat VLAN ini menjadi max-nya itu 999. Nah, kalau sudah begini kita tinggal exit saja. Lalu pada settingan router sama di CLI-nya juga kita klik return dulu, lalu kita enable, kita configure terminal. Nah, di sini kita masukkan yang pertama itu untuk VLAN 10, berarti kita masukkan interface gigabit Ethernet
0/0 sesuai yang terhubung ke sini. Nah, kalau yang ini jangan 0/0 saja, kita tambah titik dot 10 untuk sebagai pertanda kalau ini adalah VLAN yang ke-10. VLAN yang 10 maksud saya. Kita enter. Nah, kita sudah masuk ke config subif. Nanti kita tulis di sini encapsulation dot 1Q. Dot 1Q ini adalah standarnya trunking. Lalu kita buat 10 sebagai VLAN 10. Nah, di sini terus kita akan memasukkan IP address-nya. Nah, IP address yang dimasukkan adalah IP gateway yang di router tadi yang sudah yang diakhiri dengan angka 1 tadi. Jadi kita masukkan 192.168.20.1. Maaf, satunya belum saya buat. Terus 24. Nah, terus yang kedua itu yang VLAN 20. Kita ke interface gigabit. Oh maaf, masih di config submit, kita exit dulu. Interface gigabit. Oke, 0/0. Nah, yang ini dot 20 karena dia VLAN 20. Nah, sama seperti tadi, encapsulation dot 1Q, lalu di sini kita buat 20. Oke, salah tulis. Selection. Oke. Lalu kita masukkan IP address yang dari VLAN 20 tadi, yaitu 172.16.10.1 tadi yang diakhiri dengan angka 1 gateway-nya IP address-nya, dan kita masukkan subnet mask-nya juga. Nah, lalu kita aktifkan interface port gigabitnya. Kita exit dulu. Interface gigabit Ethernet 0/0. Custom shutdown. Oke, diaktif. Seharusnya sudah aktif ini. Ya, terlihat sudah aktif ya. Oke. Sampai sini sebenarnya sudah selesai. Kita tinggal coba ping apakah bisa. Tadi sebenarnya tadi Ethernet tadi belum sepenuhnya aktif. Sekarang sudah bisa. Nah, sudah bisa dari VLAN PC1, VLAN 10 PC1 ke VLAN 20 PC yang ketiga. Kita coba balik. Bisa ya. Kita coba yang ini. Bisa. Coba yang ini juga bisa. Nah, begitulah cara untuk menghubungkan kedua VLAN ini dengan metode trunking dan routing dengan router. Oke, mungkin sekian sampai situ saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.